Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online bersama Kak Tata dan juga Kak Indri. Adik-adik, pada hari ini Kakak Indri dan Kakak Tata mau menanyakan kabar adik-adik dulu nih yang di sini dan juga di rumah. Ayo Kak Indri, kita tanya yuk. Ayo. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat, ceria, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita beribadah, kakak mau ajak dulu nih. Kita angkat pujian apa ya Kak Indri? Apa ya pujian yang ada menyebutkan alat-alat musik apa aja? Ayo, ada alat musiknya. Gitar, ayo. apa lagi? Trompet, Trompet, apa? betul. Gendang. Iya, Gendang, benar. ada satu lagi ya Kak Satu Indri? lagi. Iya, biola. Lagu apa itu kira-kira coba? Ayo lagunya apa ya? Iya Yusuf, benar. Pujilah nama Tuhan. Semuanya kakak undang bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ayo, yuk. ada yang di rumah juga semuanya berdiri. Kita angkat pujian, pujilah nama Tuhan. Siapkan alat musiknya ya. Ayo keluarkan suaranya. Ayo dikuatin suaranya ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Mana gitarnya? Jreng 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 jreng. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan biola. Keluarkan suara biolanya. Ngek 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 ngek. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Pom 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 pom. Puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Tuhan dengan trompet. Pret 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 pret. Puji Tuhan, puji Tuhan dengan semua. Tuhan dengan semua. Ayo mana suara alat musiknya? Jreng 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 ngek 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 ngek. Pom 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 ngek ngek pret 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 pret. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji. Lompat tinggi-tinggi. Dengan riang. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo, sikap yang baik, berdiri yang bagus, lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin doa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu, nanti kita berdoa dipimpin oleh kakak kita Kak Tata. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tidak ada yang lihat-lihat lagi, tidak ada yang ngobrol-ngobrol lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi.
Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau masih boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh kami beribadah online. Tuhan Yesus, pada saat ini kami undang Kau hadir Tuhan bersama kami untuk memimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin, urapi Tuhan Yesus Kak Tata dan juga Kak Indri yang akan memimpin puji-pujian, dan juga Abang Frankie yang memainkan gitar, serta semua guru sekolah minggu tim pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalamnya. Bila ada roh jahat, kuasa kegelapan yang mengganggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semua Tuhan Yesus yang kami lakukan, ibadah kami nih Bapa, semua kami lakukan hanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, semua adik-adik tetap berdiri ya, nggak ada yang duduk. Kita mau angkat pujian buat Tuhan yang masih pakai gerakan. Kita angkat pujian. Angkat pujian apa ya Kak hari ini? Kita mau angkat pujian bagi Tuhan, yaitu ayo, pujian yang pernah dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu persembahan pujian saat Natal. Sektor Langkapura, apalagi Kak? Kampung ada Sawah sektor, ya? Kampung Sawah, satu Dan lagi loh sektor Kak. Tanjung Bintang. Oh iya. Coba lagu Kita apa yang angkat pernah pujian. sektor itu, ketiga sektor itu bergabung? Apa? Iya benar, Yusuf, bersama Tuhan aku Ya, bisa. kita angkat pujian bagi Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Keluarin suaranya ya, pakai gerakannya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya keluarkan suaranya. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku. Kita ulangi lagi pujian ini. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Semuanya lompat tinggi-tinggi. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya tetap berdiri. Coba kakak mau tes suaranya dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, coba teman-teman adik-adik yang di rumah kakak tes suaranya ya. Jangan kalah sama yang di gereja. Mana semangatmu? Iya, Ya, kedengeran ya, Kak, sampai sini semangatnya suaranya, ya. Satu kali lagi yuk semangatnya. Kak, kita saut. Semuanya Puji sama-sama. Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau angkat pujian lagi ya Kak. Itu loh Kak, pasukan-pasukan berjalan yang rapi barisannya itu loh Kak. Apa sih? ya pujiannya ya adik-adik? Coba siapa yang pernah melihat pasukan baris berbaris? Ayo, ada seperti tentara, pasukan paskibra. Siapa di Iya. sini yang udah pernah jadi paskibra atau pengibar bendera? Ayo, siapa di sekolahnya sudah pernah? Kan harus badannya kayak mana itu ya Kak Kayak badannya gini ya, kayak gini badannya Ih, ya? enggak. Itulah Bukan. Kak.
Iya, harus tegak badannya. Coba siapa harus yang berani siap. nyontohin ke depan sama gerakan lagunya nanti. Ayo yang siapa laki-laki ya? yang Kayaknya kelihatan laki-laki tegap. lebih pas ini Kak. Nathan, ayo maju ke depan. Ayo Nathan. Ayo maju ke depan. Siapa lagi yang berani? 3 orang. Ayo, 3 orang. Ayo siapa yang berani ya di sini? Ayo. Oh Mariana katanya Kak. Oh Mariana Gak juga. apa-apa lah, perempuan Ayo juga nggak apa-apa bisa. perempuan. Ayo Mariana. Oh yang udah nggak apa-apa 4. Ayo maju, disusun. Harus jaga jarak Jaga ya Kak. jarak. Bentangkan tangan. Ayo, kita angkat pujian bagi Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo yang di rumah sampai di sini juga nggak ngobrol ya. Tetap sikap ibadah yang baik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita tes dulu lah ya Kak, laskar Kristus ini adik-adik yang di sini dan juga di rumah. Nanti kalau Kak Tata tes laskar Kristus harus jawabnya siap gerak ya. Kakak coba ya. Laskar Kristus. Siap gerak. Belum, sekali lagi. Laskar Kristus. Siap gerak. Ya puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih adik-adik. Yuk silakan duduk. Yuk silakan duduk. Yuk silakan duduk ya. Kak Indri, ada satu lagi ternyata pujiannya Kak Indri. Iya lupa, berdiri lagi Berdiri berarti. lagi Kita angkat dong. lagi satu pujian. Udah Nggak capek belum? kan? Belum Ayo, kan? masih semangat lah Kak, anak Pentakosta, anak sekolah Iya. minggu Pentakosta semangat Harus semangat. ya. Kita angkat pujian. Oh iya Kak, tadi pagi sudah pada sarapan belum ya Kak? Sudah pada sarapan belum adik-adik? Apa langsung makan siang? Kamu Masih belum? jam 10 ini Kak, belum makan siang lah, baru sarapan. Oh iya. Iya. Ayo kita angkat pujian buat Tuhan. Yang ada makanannya ya Yang ini, ada Kak, ya? makanan-makanannya. Apa tuh? Apa ya? Iya Roti benar, mentega. Yusuf benar lagi, roti mentega. Ya. Ayo kakak minta satu yang perempuan temanin kakak di depan. Penta aja lah Kak, cocok badannya. Oh iya, sama badannya kayak kakak ya. Ayo Biar Penta. mantep rotinya ya, ada Mantep menteganya. rotinya, tebel-tebel. Siapa di sini suka makan roti? Tunjuk tangan. Ya, semua suka makan roti ya. Yuk, cari pasangannya dulu. Adik-adik yang di rumah juga boleh bersama adiknya atau kakaknya. Kalau tidak ada juga boleh bersama papa mamanya. Oke, kita Ayo, angkat pujian Kak. sebentar kak, sebentar. Lukas sama kakak aja sini. Kamu yang Oh. nyanyi, kamu yang megang mic-nya. Oke. Ya. Kamu sama Lukas. Ya, kita nyanyi ya Lukas ya. Kita nyanyi karena Lukas nggak ada teman di sini. Kita nyanyi kakak Indri sama kakak Penta yang pakai gerakan. Ayo Bang. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita akan selalu bersama. Seperti mentega. Rotinya nempel dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu. Kita akan selalu bersama. Seperti celana. Seperti celana. Dengan baju. Dengan baju. Sebelah kanan dulu yuk. Ku akan selalu mendukungmu. Pegang pundaknya. Ku akan selalu mendukungmu. Mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita akan selalu bersama. Seperti mentega, seperti mentega. Dengan roti. Udah nempel belum ya rotinya? Coba kakak lihat dulu. Udah pada nempel belum rotinya ya? Oh udah semua. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Penta dan Lukas. Silakan duduk kembali adik-adik. Udah, Oke, silakan sikap duduk. duduk yang Yang di baik. rumah sama yang di gereja juga silakan duduk. Oke, semuanya tidak ada lagi yang ngobrol-ngobrol, baik di sini maupun yang di rumah. Semua sikap yang baik,
sebab sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Indri. Iya benar sekali. Kalau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya kayak mana? Duduk yang rapi. Terus pasang telinga katanya pasang Kak. telinga, kunci mulutnya. Nggak ada lagi yang ngobrol ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disampaikan oleh siapa ya Kak? Siapa ya? Seorang kakak guru sekolah minggu dari sektor pramuka. Ayo anak-anak pramuka, sekolah minggu siapa? sektor pramuka. Siapa guru sekolah minggunya yang perempuan? Ada Kak Mawar, ada Kak Daniela, ada Kak Hotma. Kira-kira siapa ya? Kakak Daniela, Kak Dosma. Ya betul. Kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dosma. Kita panggil sama-sama ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Kakak Dosma. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah kami yang baik dan luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur pada hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada semua anak sekolah minggumu Bapa, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, entah dimanapun mereka berada Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau Bapa Surgawi yang boleh memberkati semua anak sekolah minggumu, membuat mereka Tuhan sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu yang boleh saya sampaikan sebentar lagi Tuhan. Urapi saya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya saya boleh dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan dan dapat dimengerti oleh anak sekolah minggu-Mu dengan baik. Dan mereka sungguh-sungguh mau melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Membleng, nggak bagus. Suaranya harus kuat. Nggak boleh loyo-loyo, ya. Oke, kalau kakak bilang puji Tuhan, suaranya harus kuat. Baik yang di rumah maupun yang di sini suaranya harus kuat. Kalau kakak bilang puji Tuhan, bilang haleluyanya yang kuat. Supaya Tuhan Yesus senang. Puji Tuhan. Mana semangatmu? Mantap ya. Oke adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang di rumah siapkan Alkitabmu, buku catatanmu juga. Yang di sini juga siapkan Alkitabnya ya, juga buku catatannya. Oke. Udah? Kita mau dengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Coba. Kisah Para Rasul yang kedua. Ayat 1 sampai 13. Sudah dapat semuanya? Yang di rumah baca firman Tuhannya boleh bersuara. Yang di sini yang bersama dengan kakak, dalam hati saja, tetap diikuti ya, kakak aja yang baca. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Coba kita sama-sama baca ya. Judulnya di situ apa dia? Pentakosta. Yuk kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur mani. Puji Tuhan. Oke, hari ini, hari Minggu ini, sebenarnya ini adalah hari Pentakosta. Apa sih Pentakosta? Tapi sebelumnya kakak mau tanya, Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Salah, ketiga ya. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Setelah bangkit itu berarti dari mati kemudian hidup kembali. Yesus bangkit. Kemudian setelah bangkit, Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nih, saya sudah bangkit. Pada saat itu orang mengira, murid-muridnya mengira Yesus itu hantu. Padahal Yesus itu betul-betul hidup. Bayangin, setelah bangkit 40 hari dia berturut-turut. 40 hari itu berapa bulan sih? 1 bulan lebih 10 hari ya. Iya kan? 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Jadi 40 hari Tuhan Yesus berturut-turut menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Pada hari yang ke-40, kita lihat ya, pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya makan bersama. Yesus berkata, hai murid-muridku, kalian jangan pergi dari Yerusalem ya. Kalian harus tetap di Yerusalem. Karena Bapa di sorga akan memberikan janji, yaitu apa janjinya kepada para muridnya? Akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus akan naik kemana dia? Akan naik ke sorga. Setelah makan, apa yang terjadi setelah makan? Yesus mengajak mereka ke sebuah tempat. Namanya Bukit Zaitun. Yesus juga di situ, waktu di Bukit Zaitun ngomong begini. Kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kemudian setelah Yesus berkata demikian, apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus? Yesus terangkat ke sorga, dilihat sama murid-muridnya. Ais, senang kali kita ya. Kalau Yesus naik ke sorga berarti kita nanti di sana disediakan Tuhan sebuah tempat. Seperti firman Tuhan minggu kemarin. Rumahnya terbuat dari jalannya juga emas. Enak nian ya. Mantap. Siapa di sini yang rumahnya di sini nih terbuat dari emas? Ada enggak? Enggak ada. Kita nanti rumah kita di surga terbuat dari emas. Mantap kali. Makanya rajin sekolah minggu. Kemudian setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya kemana? Aku mau ke Jerman Aku mau ke ke Belanda Mereka gimana? Mereka bukannya kemana-mana tapi ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem itu ngeri loh sebenarnya. Kenapa coba? Karena disitulah Yesus disiksa sampai mati. Murid-muridnya takut dong ke Yerusalem. Kenapa takut? Karena takut disiksa juga. Tapi mereka karena Yesus yang ngomong, kamu harus tetap di Yerusalem ya. Kamu harus menunggu baptisan Roh Kudus supaya kamu kuat. Karena Roh Kudus itulah yang akan menjadi penolong buat kamu. Siap Tuhan Yesus, kata murid-muridnya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka nyampe di Yerusalem. Pas di Yerusalem itu kan hari keberapa itu? Hari ke-40 tadi Tuhan Yesus berangkat ke sorga ya.
Nah, pada hari ke-40 itu mereka pulang lagi ke Yerusalem. Yesus sudah naik ke sorga. Yuk kita ke suatu ruangan, yuk kita kumpul, kita doa. Kemudian di situ Rasul Petrus, apa lagi ya nama rasul-rasul ya? Kakak lupa loh. Nama rasul-rasul itu siapa sih? Ada Rasul Yohanes, ada Rasul Yakobus, dan ada lagi. Matius. Kemudian yang terjadi adalah mereka berdoa. Mereka menanti-nantikan janji Tuhan tadi. Kayak mana sih dipenuhi dengan Roh Kudus itu? Aduh, katanya. Aku harus berdoa semua mereka. Hari ke-40 belum ada Roh Kudusnya datang. Belum datang. Tapi aku tetap semangat. Kan itu janji Tuhan, kata murid-murid Tuhan Yesus. Hari ke-41 belum datang juga Roh Kudusnya. 42 belum datang juga. 43 belum datang juga. Sampai hari yang ke-49. Baru pada hari ke-50 di pagi hari. Tepatnya adalah hari Pentakosta. Kemudian mereka, apa yang terjadi? Kita lihat pada saat itu, coba mana berdoanya? Nah, mereka berdoa bersehati minta kepenuhan Roh Kudus. Hari 49 belum ada. Hari yang ke-50 pagi hari, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari sorga seperti tiupan angin yang kencang. Kayak mana bunyinya? Coba Kak. Kayak mana bunyi angin yang kencang itu? Kita dengarkan kayak mana bunyinya yang kencang itu. Kakaknya takut lu dengan bunyi yang kencang. Nah, seperti itu bunyinya. Dari sorga itu bunyinya. Kemudian masuk ke ruangan itu bunyinya itu. Akhirnya apa yang terjadi kepada mereka? Saking gedenya suara itu, kedengaran juga sama orang-orang yang di sekitar tempat ruangan itu. Kemudian terlihatlah bahwa semua anak-anak Tuhan itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nampaklah di situ ada seperti lidah-lidah yang seperti nyala api. Lihat, penuh Roh Kudus mereka. Jadi kalau ciri-cirinya penuh Roh Kudus apa dia? Berbahasa roh, bukan bahasa Batak. Kalau bahasa roh itu bisa dipelajari enggak? Enggak bisa. Cuma Roh Kudus yang bisa mengajari kita berbahasa roh. Setan aja enggak ngerti bahasa roh itu apa. Enggak ngerti dia, karena bahasa roh itu berbicara langsung sama Tuhan. Kalau bahasa Indonesia enak. Kalau anak kecil disebut anak-anak bisa dipelajari. Kalau orang Batak bilang anak kecil dakdanak bisa dipelajari. Kalau orang Lampung ngomong anak kecil apa? Sanak luni bisa dipelajari. Tapi kalau bahasa roh nggak bisa. Yang bisa itu ngasih bahasa roh itu adalah Roh Kudus. Ya, kemudian orang-orang di situ berbahasa roh, nggak dimengerti. Tapi uniknya hebat banget Tuhan itu ya. Waktu murid-muridnya itu berbahasa roh, bahasa rohnya itu bisa dimengerti oleh orang yang di sekitarnya. Itu hebatnya di situ. Pas murid-muridnya dapat Roh Kudus. Kata kakak nggak bisa. Di situ Tuhan buat bisa. Lu kalau Tuhan yang buat kenapa nggak bisa ya kan? Nah, di situ ada orang-orang. Di situ nanti ada orang-orang Kapadokia, kakak juga ngerti itu bangsa mana. Ada orang Libya, ada orang Mesopotamia. Nonton ngapain sih orang ini? Tapi kok kita ngerti ya bahasa mereka ya? Kita kan orang Libya, mereka ngomong Libya. Padahal mereka itu nggak pernahnya bisa ngomong Libya. Mereka ini orang Galilea. Harusnya bahasanya Galilea dong. Kok bahasanya kok bahasa Arab? Bahasanya kok bahasa Libya? Bahasanya kok bahasa Kapadokia? Gue nggak ngerti. Tapi hebat nian ya. Mereka dibuat mengerti. Orang-orang yang mendengarkan bahasa rohnya siapa? Anak-anak Tuhan yang sedang berdoa. Mereka berbahasa roh tapi sambil menceritakan, wah luar biasa sekali Tuhan itu. Nah itulah yang didengar orang-orang di sekitarnya. Hebat nian. Jadi Roh Kudus itu hebat. Bahasa apa saja bisa. Ya, supaya orang-orang di sekitarnya mengerti akan firman Tuhan. Mereka langsung dibuat Tuhan bersaksi. Mereka langsung dibuat Tuhan bersaksi.
oh Tuhan itu hebat lewat bahasa rohnya. Gitu. Hebat Tuhan itu ya. Nah, sekarang kakak mau tanya. Siapa sih di sini yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus enggak? Coba. Anak kecil juga bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalian tahu enggak yang namanya Yohanes? Yohanes itu dari bayi, dari kandungan udah penuh Roh Kudus. Makanya saat doa 10 malam yang lalu, kalian harus sungguh-sungguh berdoa. Jangan begini matanya, lagi berdoa orang tuanya misalkan. Berdoanya nggak sungguh-sungguh. Ya, karena kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi apa dia? Orang yang tidak penakut. Kayak mana Kak penakut itu Kak? Coba Kak. Penakut. Penakut. Ya, jadi kalau orang yang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, penakut dia. Disuruh mamanya ke kamar mandi, takut mah ada hantu. Loh, ngapain takut? Kita kan anak Tuhan. Ya, kok kayak Mariana ya? Iya, nggak boleh takut, tapi harus berani. Kayak mana orang berani? Nah, entah siapa lah ya kan? Nah itu berani dia. Aku bisa. Ya, anak Tuhan itu kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani. Makanya harus sungguh-sungguh supaya kita menjadi berani dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, sekarang gini, yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus itu ada syaratnya. Yang pertama adalah rajin berdoa. Nah gitu. Iya, rajin berdoa. Mau makan? Berdoa. Mau tidur? Berdoa. Mau berangkat sekolah? Mau belajar? Sekarang kakak tanya, siapa di sini? Yang di rumah juga kakak mau tanya. Siapa di sini kalau mau makan berdoa? Tunjuk tangan. Kalau nggak berdoa hati-hati loh. Nanti Tuhan nggak suka. Karena yang memberi makanan itu siapa? Tuhan. Jadi harus rajin berdoa. Kalau nggak rajin berdoa, nggak mau Roh Kudusnya tinggal. Oh, bagus. Mau tidur berdoa kata Mariana. Yang kedua, kalau mau dipenuhi dengan Roh Kudus, yang kedua harus rajin baca Alkitab. Tuh. Harus rajin baca Alkitab. Jangan baca komik. Jangan baca Facebook. Jangan baca-baca WA, apalagi TikTok. Nggak boleh. Baca aja firman Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan apa? Firman itu adalah, siapa yang hafal ayat hafalannya? Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Jadi kalau kalian rajin baca firman Tuhan, kita tahu siapa Allah itu. Iya kan? Rajin baca firman Tuhan. Janji ya, yang di rumah juga janji ya Dek ya. Rajin baca firman Tuhan. Yang ketiga itu rajin sekolah minggu. Rajin berdoa, rajin baca firman. Nggak rajin sekolah minggu, nggak bisa juga. Tuhan nggak senang. Tuhan nggak mau nanti menyuruh Roh Kudusnya datang kalau nggak rajin sekolah minggu. Ya, siapa di sini dalam setahun ini nggak pernah absen sekolah minggu? Yang di rumah tunjuk tangan coba. Nggak ada ya? Pintar kali yang di rumah ya. Yang di sini? Nggak boleh. Harus rajin sekolah minggu. Adik-adik kakak yang di sini maupun di rumah harus rajin sekolah minggu ya. Karena di sekolah minggu kita dengar firman Tuhan. Yang berikutnya Kak, anak Tuhan itu kalau mau dipenuhi dengan misalkan pingin Roh Kudus mau hadir, dia harus rajin, nggak boleh malas, nggak mesti hanya rajin belajar. Rajin ngapain tadi? Rajin berdoa tadi pertama kan? Iya, harus rajin. Kalau yang kotor-kotor di rumah disapu. Jangan malas. Ya, rajin belajar, nggak boleh Siapa yang nyontek? Tunjuk tangan. Jujur. Jujur, yang di rumah jujur. Suka nyontek enggak?
harus rajin belajar supaya pintar. Kalau cuma Kak, aku udah berdoa, Kak, aku udah baca firman Tuhan, besok saya mau ulangan, nggak belajar, nggak bisa juga, nggak boleh, harus rajin belajar juga, ya. Terus kalau selanjutnya Kak, nah, rajin bantu-bantu mama papanya di rumah. Kalau lagi nyuci, aku saja mah yang nyuci, aku mau belajar, nyuci piring sendiri, minimal habis makan piringnya sendirilah cuci, jangan asal digeletakin. Oh nggak boleh. Anak Tuhan itu harus pintar. Habis makan, minum, cuci tangan, cuci piring sendiri. Iya pintar gitu. Anak Tuhan harus seperti itu. Selanjutnya Kak, nggak boleh cengeng. Kalau anak Tuhan mau diberkati Tuhan, contohnya mau dipenuhi misalkan dengan Roh Kudus, nggak boleh cengeng. Contohnya cengeng itu gimana? Misalkan begini, Mariana, belikan dulu mama garam. Iya pasti mama ini. Oh iyalah, contoh aja lo kakak. Iya, cengeng, diledek-ledekin sedikit sama temannya, nangis. Nggak boleh. Anak Tuhan nggak boleh ledek-ledekan ya. Misalkan nih, ada yang hidungnya pesek. Lu pesek lu, nggak boleh gitu. Mau pesek, mau mancung, mau tinggi, mau putih, mau pendek, itu ciptaan Tuhan. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat apanya? Hatinya. Hatinya gimana? Mau berdoa. Mau baca firman Tuhan. Hatinya dilihat, bukan si Lukas hidungnya pesek, usah masuk surga. Bukan begitu. Ya, jadi kayak manapun dirimu, adik-adik yang di rumah juga ya, kayak manapun misalkan orang tuamu bagaimana mau miskin mau kaya, tetap bersyukur. Karena yang dilihat Tuhan bukan itu, tapi hatinya. Sungguh-sungguh nggak sama Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya nggak bisa juga. Ya, lanjut Kak. Nah, nggak boleh ganggu teman, berantem aja kerjanya. Awas lu ya nanti ku bilang sama papaku ya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh berantem. Kalau berantem berarti temannya siapa? Temannya iblis. Iya. Kalau anak iblis itu sukanya berantem. Rambutnya nggak rapi. Yang cowok-cowok nggak boleh rambutnya berantakan. Ya, halo. Yang cowok-cowok nggak boleh berantakan, nggak boleh pakai anting juga, nggak boleh pakai gelang-gelang juga. Ya, yang cewek-cewek nggak boleh juga pakai yang nggak sopan. Jadi harus gimana? Yang rapi kelihatan. Yang nggak mesti cantik, yang penting rapi. Ya, oke. Lanjut Kak. Nah, apa itu? Suka berdamai. Kalau sudah berantem, misalkan nih nggak sengaja, awas lu ya, aduh aku tadi salah loh, aduh aku kan anak Tuhan, kok aku tadi berantem ya, aku mau maaf-maafan maafan, minta maaf aku ya, aku salah. Kenapa rupanya? Iblisnya gimana? Aduh, kenapa sih minta maaf itu? Tadinya udah jadi teman aku. Tapi yang menang siapa kalau sudah maaf-maafan seperti itu? Yang menang adalah Tuhan Yesus. Karena kalian sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, setelah itu kita lihat kalau anak Tuhan itu seperti apa. Ceria. Enggak begini. Sekolah minggu. Saya bukan, atau lagunya begini. Saya senang jadi anak. Kalau saya senang jadi anak Tuhan, mukanya harus senyum. Saya senang jadi anak Tuhan. Bukan begini, saya senang. Aduh, harus gembira. Ya, mukanya senyum. Enggak begini. Begitu. Nah, kalau sudah semua dilakukan, beberapa yang sudah kita pelajari tadi, maka selanjutnya Kak, itulah anak Tuhan yang hebat. Itulah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Kalau nggak mengasihi Tuhan, musuhan aja kerjanya, berantem aja kerjanya, nyontek aja kerjanya. Nggak boleh. Anak Tuhan harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mana semangatmu? Haleluya. Ini ada ayat hafalan. Coba dicatat ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Di rumah semua berlutut, di sini juga berlutut, semua berlutut. Kau selalu dengar doa, semua berlutut. Oh yes, kau angkat bila ku jatuh, angkat bila ku jatuh, kau termanis. Namamu angkat tangan yang tinggi sekali lagi, yang kuat suaranya. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, yes, kau selalu dengar doaku. Doaku, oh yes, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis. Namamu termanis. Semuanya berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Allah yang baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu hari ini. Tuhan telah sampaikan firman-Mu Tuhan kepada semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, maupun yang di tempat ini, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka Bapa. Buatlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Berkati segala Bapak sebagai kesehatan mereka, orang tua mereka Tuhan, buat semuanya Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Sehingga Tuhan Yesus, pada saat nanti Tuhan semua sudah terjadi pemulihan, kami boleh kembali berkumpul bersama memuji memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami rindu Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang boleh memberkati semua anak sekolah minggu-Mu sepulang dari tempat ibadah, jauhkan dari segala celaka dan mara bahaya. Dan biarlah Tuhan Yesus ibadah kami ini Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau sudah dengarkan dan Engkau sudah kabulkan doa kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi, suaranya mana kok suaranya? Saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong, itu dosa. Bohong, bagus bohong, itu anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Puji Tuhan. Kita serahkan sama abang kita, Bang Polmer ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, suara Bang Polmernya lembut banget ya, jadi nggak kedengeran. Oke, adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik yang di sini, Bang Polmer mau kasih pengumuman dulu. Ya, 2 minggu yang lalu kita Bang Polmer adakan bukan lomba ya, kuis sekolah minggu. Padahal janji Bang Polmer cuma kasih juara 4 orang ya. Tapi setelah di rumah dan setelah dikirim, ternyata yang kirim banyak banget. Ya, bagus-bagus, keren-keren. Sampai guru-guru sekolah minggunya bingung siapa pilih juaranya ya.
mau pilih Bang Prengki, Bang Prengkinya bukan anak sekolah minggu. Mau pilih Kak Indri bukan anak sekolah minggu. Jadi Bang Polmer harus pilih anak sekolah minggu. Ya, siapa yang merasa jadi pemenang? Angkat tangan. Wah, ini ternyata lombanya tuh kuisnya itu diikuti sampai Bandar Jaya, sampai Metro, sampai Negara Ratu, sampai keluar kota. Bukan hanya orang Bandar Lampung. Ya, keren-keren doanya, keren-keren air falanya, keren-keren juga menghiasnya atau posternya. Tapi Bang Polmer harus umumkan yang mendapatkan hadiah. Hadiahnya nanti diminta ditunggu saja ya. Enggak sekarang dikasih hadiahnya. Enggak bisa Bang Polmer lempar sampai ke rumah kalian. Iya nggak mungkin dong ya. Untuk kelasnya jadi Bang Polmer bagi jadi banyak. Yang pertama untuk anak batita. Batita itu bawah 3 tahun. Artinya paling tua umurnya 3 tahun. Untuk yang pertama juara harapannya dulu. Juara harapannya ada 2 orang. Ya, kalau papa mamanya ada di sebelahnya kasih selamat anaknya. Ya, yang pertama adalah Maria Rumapea, anak dari Bapak Sahat ya, Rumapea ya. Dari Kampung Sawah. Dan Jocelyn Tampu Bolon dari Jalan Urip. Juara tiganya Sarai Situmorang dari Pramuka. Juara 2-nya Berlian Situmorang dari Langkapura. Juara satunya dari Jatimulyo. Namanya Joseph Simbolon. Ada yang kenal Joseph Simbolon? Adanya Nathan. Oke. Kelompok kedua berdoa anak balita. Juara harapan adalah Evelyn Gultom dari Jalan Urip. Ya. Juara 3-nya Binsar Panjaitan dari Langkapura. Juara 2-nya Petrus Situmorang dari Pramuka. Ya. Dan juara 1-nya adalah Aaron Situmorang dari Jalan Urip. Ya. Untuk anak kecil. Ini masih anak kecil. Anak kecilnya Kak Indri, kok cuma 2 yang ditulis? Oke. Oh iya. Oke, anak kecilnya banyak bener. Juara harapannya ada banyak karena ini sama semua bagusnya. Yaitu ini juara harapan. Mariana Sitombul dari Jatimulyo. Eunika Panjaitan dari Pramuka. Tesalonika Sinurat dari Tanjung Bintang. Dan Reinhard Sinaga dari Sukabumi. Juara 3-nya Joshua Tampu Bolon dari Jalan Urip. Juara 2-nya Pasca Siregar dari Kampung Sawah. Udah ya? Oh, juara 1-nya belum. Juara 1-nya dari Kampung Sawah. Aduh, siapa ya? Namanya Michelle Tambal. Sekarang untuk anak tengah. Anak tengah itu adalah ayat hafalan. Ini keren-keren. Ada yang kayak khotbah. Tapi Bang Polmer harus pilih. Juara harapannya ada 4. Ada Gita Sinaga dari Sukabumi. Amos Nenggolan dari Langkapura. Melin Situmorang dari Pramuka. Renata Borusiomi dari Sukabumi. Oh, Renata ya. Juara 3-nya ini dia bacakan hafalan pakai jas. Lukas Panjaitan. Juara 2-nya ini kreatif sekali dari sektor Tanjung Bintang. Melsi Sinurat. Dan juara 1-nya ini pakai alat peraga. Keren banget. Dari Waikandis. Joy Miracle Simbolon. Untuk poster. Ini posternya bagus-bagus bener. Ya.
Juara harapan, ada 2 juara harapannya. Pertama, Francisco Simbolon dari Gang Timbul. Kenal ya? Abangmu ya. Yang satu lagi, Daniela Bormanulang dari Pramuka. Terus untuk anak besar, ini juara 3-nya Priscilla Marbun dari Natar. Juara 2-nya Angel Agustin dari Tanjung Sari. Dan juara 1-nya, ini Angel keren banget ya bikin posternya. Dia ada gambar-gambarnya cantik benar. Juara 1-nya juga ada gambarnya bagus banget. Dari sektor Waikandis. Yaitu Timotius Simbolon. Ya. Kita untuk minggu depannya lagi baru kita buat kuis. Ya, untuk minggu ini gak ada kuis dulu. Baru minggu depannya kita akan ada kuis sekolah minggu. Nantikan untuk ibadah minggu depan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati.